Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu praktikum jaringan komputer, yaitu desain jaringan warnet di masyarakat. Eh, yang kelompoknya yaitu saya sendiri, Tingki Evardo, dengan rekan saya Yolanda Putri. Hai Yolanda, dengan dosen pengampu yang diampu oleh Bapak Abdul Rohmat Basar yang membimbing kami di semester ini. Oke, selanjutnya warnet yang kami kunjungi yaitu beralamatkan di KDA di depan Universitas Batam atau Uniba yang dengan pemilik Bapak Ari. Warnanya seperti ini ya teman-teman, sederhana saja. Dan selanjutnya program yang digunakan pada warna yang kami gunakan ini, pada warna yang kami kunjungi ini adalah menggunakan sistem operasi open source karena mungkin lebih hemat biaya dan open source dapat memberikan kebebasan untuk mengotak-atik perangkat lunak sesuai kebutuhan pemiliknya sendiri. Dan di sini Yolanda ada yang mau ditanyakan soal program yang digunakan? Ya, kenapa dia nggak menggunakan overpass selain dari ini ya? Ini tuh emang lebih mudah atau emang warnetnya yang begitu gitu loh? Maksudnya dia milih ini ya karena warnetnya bisanya seperti itu gitu. Oh, sebelumnya nih kita berdua tanya kepada penjaganya. Kebetulan penjaganya tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa mereka menggunakan sistem open source. Tapi kami menganalisis sepertinya ini jawaban dari kami berdua. Mungkin karena warnanya cuma kecil, cuma memiliki 4 sampai 3 komputer dan tidak banyak. Jadi mereka cari yang murah dan bebas biaya saja agar expense mereka jadi berkurang dan bisa untung banyak. Itu analisis dari kami. Seperti itu Yolanda. Oke, ada lagi atau kita next? Oke. Yang kedua, server yang digunakan di warnet ini yaitu berfungsi sebagai billing. Mungkin Yolanda bisa melanjutkan, menjelaskan. Dari hasil interview kami dengan Bapak Ari, sebenarnya server yang digunakan itu Bapak Ari sendiri kurang memahaminya karena beliau bukan maintenance di warnet tersebut. Tapi dari ini menurut kami berdua, setelah kami berdiskusi, menurut kami server yang paling tepat yang digunakan oleh warnet Bapak Ari adalah server billing karena server ini tuh adalah server yang paling sederhana, uh, yang sangat sederhana dan sangat mudah mungkin ya penggunaannya, sehingga kami berpendapat kalau server yang digunakan oleh warnet Bapak Ari adalah server billing karena dia tuh bisa untuk mengatur semua komputer-komputer, ya komputer-komputer lain atau komputer-komputer pengguna, dan fungsinya itu bisa untuk menghitung waktu pemakaian, mematikan, menghidupkan, mengunci layar, menampilkan sisa waktu, dan mencatat pembayaran. Jadi mempermudah Bapak Ari dalam mengelola warnet yang dia kelola. Dan server billing ini adalah server yang paling umum dan yang paling sederhana mungkin ya untuk warnet-warnet sekarang ya. Mungkin rata-rata menggunakan server billing karena warnet-warnet sekarang itu tuh udah berubah, sangat udah berubah karena warnet-warnet di abad sekarang itu sangat sederhana atau juga sangat jarang ditemui di masyarakat karena yang seperti kita tahu internet atau hal yang bisa kita akses di warnet dulunya sekarang itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan waktu yang lebih fleksibel dan mudah dan biaya yang lebih murah dibandingkan warnet. Jadi banyak pengusaha warnet itu yang beralih dari membuka warnet itu menjadi fotokopian atau apa. Nah, seperti itu. Oke.
selanjutnya mungkin akan dijelaskan Pinky, karena kami tidak bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang warnet, tapi kami bisa memberikan gambaran-gambaran umumnya mengenai warnet yang kami datangi, seperti desain topologi jaringan yang digunakan oleh warnet Bapak Ari. Ini sekali lagi ya, ini menurut pendapat kami berdua, karena Bapak Ari itu kurang tidak melakukan maintenance warnetnya sendiri. Mungkin yang melakukan maintenance-nya itu ada orang lain atau anaknya, dan waktu itu kami tidak berkesempatan untuk mewawancara orang tersebut. Jadi menurut kami desain topologi jaringan yang digunakan warnet ini adalah topologi STAR yang paling sederhana, yang kayak menghubungkan satu komputer untuk dia menjadinya, dan 3 komputer lainnya menjadi komputer pengguna atau kliennya, seperti itu. Selanjutnya mungkin akan menjelaskan mengenai keamanan data server atau lain-lainnya mengenai warnet Bapak Ari yang akan dijelaskan oleh Pinky. Oke, ya benar seperti yang dibilang Yolanda tadi. Mungkin pendapat kami ya, sepertinya warna itu menggunakan protokol STAR. Oke, selanjutnya keamanan yang terinstall di warna ini. Setelah kami cek, mereka menggunakan keamanan Avira untuk melindungi sistemnya, dan cukup mereka menggunakan satu sistem keamanan saja. Mungkin karena nggak tahu mereka kenapa nggak pakai yang lain. Mungkin kenapa mereka memakai Avira karena apa ya, Yolanda? Mungkin karena apa ya? Karena ya terlalu banyak ngomong diri juga iya. Bapak Ari itu kayak gitu. Dan mungkin ya pas kami datang juga tuh penggunanya itu atau pengguna warnet Bapak Ari itu waktu wawancara itu benar-benar terbatas, dan ya berapa hampir nggak ada sih. Karena dia melayani orang juga dan menjaga cuma sendiri ya kan. Selain keamanan ada lagi apa ya? Ya seperti itu. Dan ya warnet yang kami datangi itu tuh memiliki satu koneksi internet, jadi internetnya itu dibagi ke semua komputer lewat router atau switch LAN. Nah pas kami tanya, bapaknya juga nggak tahu dia menggunakan apa, tapi ya balik lagi menurut kami. Karena dia cuma seorang penjaga, dia bukan pengelola. Dan ya menurut kami warnanya juga tidak menggunakan Nicholas karena tiap komputernya tuh udah punya hardware sendiri-sendiri, dan OS dan game yang terpasang langsung di komputer itu. Dan ya seperti biasa ada printer dan scanner, hal-hal biasa di warnet-warnet yang lainnya, menggunakan server-server sederhana dan software yang ringan yang ada di warnet tersebut. Iya, karena warnetnya sendiri bukan aspeknya juga rendah dan tidak, karena cuma berfungsi untuk print, browsing gitu doang sepertinya. Ya seperti yang menurut kami juga dia tuh paling menggunakan internetnya 50 Mbps dengan billing Explorer atau mencatat pakai jam dinding, kayak sejam tuh berapa dan waktunya bisa habis langsung. Nah seperti itu. Ya mungkin ya yang kami jelaskan ini sangat kurang karena kami menjelaskan warnet sederhana, desain warnet sangat sederhana, dan kami juga kami sangat menyadari presentasi kami atau desain jaringan komputer warnet sederhana itu yang kami tunjukkan itu sangat kurang mengenai materi dan pengembangan lain-lainnya. Karena warnet yang kami kunjungi juga sangat terbatas dan sederhana, cuma memiliki beberapa, tapi yang jelas kami mungkin sudah mengerti kiranya untuk membuka atau membuat suatu warnet seperti itu gitu. Namun di era sekarang ini ya, kayak Bapak Ari tersebut, warnet itu sangat tidak available untuk dibuka menurut kami ya, karena sudah berjaksis tapi di semua tempat dengan menggunakan apapun. Seperti itu. Dan semoga teman-teman yang menonton presentasi kami ini dapat memberikan sanggahan agar kami juga bisa mengerti mengenai desain jaringan warnet di masyarakat juga.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Abang. Thank you.